Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sobat sukses dimanapun Anda berada? Semoga sobat suksesku dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat sukses dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang hidup bukan sekedar hidup. Sobat sukses dimanapun Anda berada, sebelum mulai jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen agar video kami dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi Anda semuanya. Sobat sukses dimanapun Anda berada, manusia memang perlu hidup sebagaimana garis tangan manusia itu sendiri, sobatku. Kodrat saya, kodrat Anda, bahkan semua orang. Ritme kehidupan manusia sebagai makhluk hidup dimulai, ini ya sobatku, ritme kehidupan manusia dimulai dari 9 bulan lamanya kita dalam kandungan ibu sebagai orang tua kita. Kemudian pertama kali melihat dunia ketika kita lahir dengan irama menangis sebagai tanda seorang bayi yang tidak berdosa. Sobatku, dari bayi, dari bayi mulai merangkak tentunya menuju balita dan terus belajar dalam rona kehidupan balita. Kebahagiaan orang tua memang masa balita. Dari balita tentunya kita merancang menjadi remaja yang penuh dengan suasana riang dan gembira. Hampir sobatku bisa dikatakan kita tidak mengenal arti kata salah dalam kata remaja. Semua seolah apapun yang kita lakukan menjadi pembenaran dalam versi kita sebagai seorang remaja yang tumbuh menuju dewasa. Cepat atau lambat, fase kehidupan remaja akan kita tinggalkan dan kita lewatkan. Tentu kita mulai memasuki tapas batal kehidupan yang sesungguhnya, yakni kata dewasa. Sobat sukses dimanapun Anda berada, dewasa menurut kita dituntut untuk menjadi manusia sesungguhnya, atau Anda bahkan kita semua akan kalah dalam percaturan kehidupan. Sulit memang sobatku. Dari awal masa enak ke enak, masukin masa ke susah. Itulah ritme kehidupan. Suka tidak suka, kita harus bisa menjadi manusia hidup sesungguhnya. Bukan sekedar menjadi makhluk hidup, bukan kiasan. Ingat ya, bukan sekedar menjadi makhluk hidup, bukan kiasan semata. Dalam arti, jadilah makhluk hidup yang diinginkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menjadi makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, sobatku. Nah, di sini saya akan memberikan tip kepada sobat sukses dimanapun Anda berada agar bisa menjadi makhluk hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya sekedar menjadi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini harus sobatku, karena ini ketika kita tidak sadar, kita hanya menjadi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah semata saja, tanpa pernah memaknai menjadi makhluk yang diinginkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat sukses dimanapun Anda berada, saya akan membagi 3 tip atau 3 cara menjadi makhluk hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tip yang pertama sobat sukses, ingat ya, tip pertama, hadapi hidup dengan ikhlas. Selama Anda hidup, coba Anda bayangkan, selama Anda hidup, pernahkah Anda merasa ikhlas terhadap apapun yang terjadi terhadap Anda? Memang
Ini terasa berat dilakukan dan terasa ringan diucapkan. Namun percayalah sobatku, dengan semua kata-kata yang memberi makna kehidupan, cobaan apapun yang menjadi terhadap diri Anda, itu hanyalah sebuah langkah awal menuju pendewasaan hidup. Ingat dan ingat sobatku, sebuah langkah awal pendewasaan hidup menuju ke arah yang lebih baik lagi. Anda tentu kenal dengan Albert Einstein. Ya, Albert Einstein ini seorang ilmuwan di bidang fisika dan peraih penghargaan Nobel. Namun, belum semua tahu bahwa seorang Albert Einstein pun pernah gagal dan mengalami berbagai cobaan hidup. Kita ambil perumpamaan, di umur 4 tahun Albert Einstein dia baru bisa mengeluarkan suara sepatah kata. Bayangkan, usia 4 tahun dia baru mengucapkan sepatah kata. Kalau orang lain mungkin sudah mengeluarkan kalimat-kalimat. Di usia 7 tahun Albert Einstein sempat dianggap cacat mental oleh keluarganya. Namun itu semua tidak menghalangi dia untuk berkarya, bahkan ke semua kekurangan yang dimiliki oleh dia menjadi cambuk. Ingat ya, menjadi cambuk untuk lebih giat lagi dalam belajar dan berkarya. Iya, ingat ya. Kelemahan bukan menjadi sebuah kegagalan. Kelemahan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menuju hidup sukses. Hasilnya, sebagaimana kita ketahui, dia salah satu manusia tercerdas sepanjang zaman untuk saat ini. Bayangkan kan, dari usia kecil dianggap cacat mental, tapi menjelma menjadi orang terpandai, tercerdas di tingkat dunia hingga saat ini. Semua ini harus menjadi iktibar, kilas balik bagi kita semua. Ketika Anda mendapatkan cobaan berat, percayalah cobaan itu adalah salah satu cara Anda dapat meraih kesuksesan yang tertunda. Ingat ya, salah satu cara Anda dapat kesuksesan dan meraih kesuksesan dan keberhasilan yang tertunda. Tuh dia, sobatku ya. Oke ya, sudah tip pertama nih kami berikan kepada sobat sukses dimanapun Anda berada. Kita akan masuk ke tip yang kedua yang bisa kami berikan kepada sobat sukses dimanapun kalian berada. Tip yang kedua adalah jadilah makhluk hidup yang diinginkan Tuhan. Ya, manusia mempunyai kelebihan dibanding makhluk hidup lainnya. Kita sebagai manusia mempunyai 2 otak yang dapat digunakan. Ada yang namanya otak kanan, sobatku. Ada yang namanya otak kiri, bro. Dan otak keduanya ini dapat kita gunakan dan dapat kita berdayakan jika kita mau. Tapi kadang kita hanya menggunakan salah satu otak saja. Padahal kalau kita menggunakan kedua otak kanan dan kiri tersebut, maka keberhasilan akan lebih mudah kita raih. Ingat ya, selama ini sering, bahkan mungkin saya, mungkin Anda atau semuanya lah, lebih mengutamakan penggunaan otak kiri yang dominan. Karena memang dari dulu kita diajarkan oleh orang tua, oleh guru, oleh pergaulan kita, sadar atau tidak, untuk lebih dominan menggunakan otak kiri. Mengapa? Karena otak kiri ini mengajarkan kepada hal-hal yang bersifat statistik dengan logika hitungan angka-angka pasti. Sehingga kita kadang sebagai manusia hanya hidup sebatas angka pasti yang berujung kepada jadilah manusia sebagai ciptaan
Tuhan semata, tanpa melihat ada satu sisi yang bisa diberdayakan oleh kita, dan hasilnya akan sangat luar biasa jika kita mau menggunakan otak kanan kita. Ya, ingat ya, otak kanan kini membantu kita menjadi makhluk hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kita menggunakan kedua otak tersebut, akan sangat luar biasa. Ya, kita manusia harus bisa menggunakan kedua fungsi otak kita ini. Hal ini memang harus jangan hanya terfokus kepada otak kiri saja atau terfokus kepada otak kanan saja. Kalau kita bisa menggunakan kedua otak kanan dan kiri, maka kita pasti akan menjadi makhluk Tuhan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bukan sekedar menjadi makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Iya. Udah semakin clear ya, semakin terbuka ya sobat sukses dimanapun Anda berada. Kita akan membagikan 3 tip untuk sobat sukses dimanapun Anda berada. Ya, tip yang ketiga, bermanfaat bagi orang banyak. Sobatku, dimanapun kalian berada, Alkisah, ada seorang petani di sebuah desa. Ya, kita sebut sajalah desa tersebut desa Anom. Ya, kita sebutlah di Jawa Timur lah sebagai contoh. Petani ini selalu sukses dalam menghasilkan panen yang berlimpah daripada petani lainnya di desa. Rentang waktu panen yang selalu berlimpah membuat sebuah pertanyaan di setiap orang. Karena apa? Kok dia berhasil? Kenapa? Kok dia bisa? Kenapa panennya selalu berlimpah? Kenapa panennya selalu sukses? Ini yang selalu menjadi pertanyaan dari semua orang. Walaupun petani tersebut selalu sukses dalam setiap panen, namun sobatku, dia tidak pernah pelit untuk menularkan ilmu dan rahasia di balik kesuksesan kepada petani lainnya di desa di mana dia tinggal. Bahkan ekstrimnya, dia selalu membagi dan memberikan bibit unggul yang ditanam dia kepada semua petani yang ada di desanya agar bisa sukses yang seperti diraihnya. Dan ini tentu menjadi hal yang bagus untuk si petani tersebut. Ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa dia membagi bibit unggul secara gratis kepada petani lain? Dengan santai dia menjawab gini, ya, saya akan terus membagi bibit unggul kepada semua petani yang ada di desa saya yang memerlukan. Karena dengan semua petani yang ada di desa saya menanam bibit unggul yang notabene sawah mereka ada di sekeliling sawah saya, tentu sawah saya berimbas. Ketika semua petani menanam bibit unggul, maka serbuk padi akan berterbangan di tiap angin hingga menerpa sawahnya. Ya, masuk akal ya? Bayangkan, jika tetangga dia menanam dengan bibit jelek dari orang lain, maka serbuk padi yang akan dihasilkan dan menyerbu sawahnya tentu akan jelek dan merusak benih padi unggulnya. Tentu hasilnya bisa kita tebak. Hasilnya pasti akan gagal dan tidak memuaskan. Beda, sobatku, jika semua petani di sekeliling desanya, di sekeliling sawahnya menanam bibit unggul yang dibagikan, maka hasilnya tentu juga akan sangat bagus karena serbuk padinya juga bagus. Bibit unggul tentu dihasilkan akan menghasilkan unggul pula. Demikian teorinya sobatku. Masuk akal kan? Iya, luar biasa sobatku. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil sebuah hikmah yang dalam. Ketika kita sukses dalam kehidupan, ya, jangan ingat ini ya,
ketika kita sukses dalam kehidupan, janganlah merasa ini karena hasil keringat saya sendiri, tanpa melihat peranan orang di sekitar kita. Jadilah seperti si petani ini, walau sukses, namun dia selalu memberikan, selalu berguna bagi orang banyak. Kesuksesan apapun yang Anda alami, maka ingatlah untuk selalu berbagi. Ketika Anda berbagi, percayalah, kesuksesan akan terus mengiringi kehidupan Anda. Ngeri ya? Alhamdulillah, luar biasa di Sobat Sukses dimanapun Anda berada. Ingat ya, jangan di skip ya, jangan skip. Ini biar teman-teman Sobatku Sukses dimanapun Anda berada biar lebih paham. Semakin banyak orang yang berkecimpung di bidang yang sama dengan Anda, maka nilai atau value kesuksesan Anda akan semakin besar, karena Anda akan menjadi expert. Ingat ya, expert atau ahli di bidangnya. Semakin ahli Anda, maka semakin sukseslah Anda. Maka dari itu, sobatku, teruslah bermanfaat bagi orang banyak dalam kehidupan Anda. Terus semangat meraih mimpi dan selalu semangat, bahkan semangat terus dan semangat terus tanpa pernah berhenti. Nah, Sobat Sukses dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami berikan. Tip untuk hidup bukan sekedar hidup yang bisa kami berikan kepada Sobat Sukses dimanapun Anda berada. Semoga konten ini dapat berguna bagi kita semua dan berguna bagi kita semua. Ya, Sobat Sukses dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Semoga dengan itu kami lebih semangat membuat konten-konten berikutnya yang bisa berguna bagi kita semua. Sobat Sukses dimanapun Anda berada, terima kasih. Jangan pernah lupa untuk selalu semangat dan berpikiran positif. Ingat, jangan pernah patah semangat. Jadilah hidup bukan sekedar hidup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.